Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita untuk bermajlis kembali, duduk kembali di masjid yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata limpahan ilmu yang bermanfaat yang akan membuahkan amal saleh sehingga kelak akan menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisirul Usul, Syarhu Thalathatil Usul. Pembahasan kita terhenti masih pada masalah tawakal. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang macam tawakal. Betul. Jenis tawakal. Tawakal itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, tawakal yang sifatnya ittirar, terpaksa atau terdesak. Dan yang kedua, tawakal yang sifatnya ikhtiyari, sifatnya pilihan. Kemudian kita membahas tentang sebab. Kalau kita dihadapkan dengan sebab yang memang diperintahkan oleh syariat untuk melakukannya, maka kita harus melakukannya. Dan justru kalau kita meninggalkannya, justru kita malah tercela, kita malah berdosa. Kemudian yang kedua, kita dihadapkan dengan sebab yang hukumnya haram. Sebab yang hukumnya haram, maka kita dilarang melakukannya, dilarang mengambilnya. Kemudian yang ketiga, sebab yang hukumnya atau hukum asalnya adalah mubah. Maka dilihat, hal yud'ifu qiyamuka bihi tawakkul aw la yud'ifuhu. Apakah ketika kita melakukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengambil sebab yang hukum asalnya mubah ini, apakah akan menjadikan tawakal kita melemah atau tidak? Fa in ad'afahu wa farraqa 'alaihi qalbak wa shattata hammak fatarkuhu aula. Jika ternyata sebab yang mubah ini justru malah membuat tawakal kita kepada Allah melemah, membuat himmah kita, tekad kuat kita semakin melemah, maka melakukan sebab yang hukum asalnya mubah ini, maka meninggalkan sebab yang hukum asalnya mubah ini justru lebih utama. Sebaliknya, wa illam yud'ifhu famubasharatuhu aula. Kalau sebab yang hukum asalnya ini mubah
kemudian kita lakukan dan tidak mempengaruhi tawakal kita kepada Allah, maka tidak mengapa. Dan justru itu lebih utama. Kita contohkan pada pertemuan yang lalu, seperti orang yang belajar bela diri. Hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Boleh-boleh saja orang belajar bela diri. Namun dilihat ketika dia dihadapkan dengan musuh, apalagi di medan peperangan, apalagi perang di zaman dahulu yang langsung perang tanding, duel, face to face. Maka kita lihat apakah belajar kita, apakah ketika kita belajar bela diri ini justru memperkuat tawakal kita kepada Allah, atau justru malah kita menyandarkan kemenangan kepada bela diri yang kita pelajari. Nah, ini kita lihat. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah halal. Berbeda dengan yang pertama, hukum asalnya adalah wajib dilakukan. Maka kalau kita tidak melakukan, justru kita berdosa, justru kita tercela. Kemarin contohnya Bapak, saya lupa. Sesuatu yang hukum asalnya adalah harus dilakukan sebagai sebab untuk bertawakal. Saya lupa contohnya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang hukum asalnya haram untuk dilakukan. Ini contohnya seperti orang yang berobat dengan sesuatu yang haram. Punya penyakit. Orang-orang bilang sembuh kalau minum darah ular kobra. Maka ini bukan sesuatu yang halal. Dan Allah tidak menjadikan kesembuhan suatu penyakit pada sesuatu yang tidak halal. Maka tidak boleh kita melakukannya, mengambilnya, mengkonsumsinya. Nah, yang ketiga, sesuatu yang hukum asalnya mubah. Maka kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap hati kita, terhadap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata semakin memperkuat tawakal kita kepada Allah, semakin mendukung, menyokong, maka kita lakukan. Kalau ternyata sebaliknya, kok justru kita malah menyandarkan hati kita kepada sebab ini, maka sebaiknya ditinggalkan. Fatarkuhu aula. Lalu berikutnya, pembagian tawakal. Kalau yang pertama jenis, sekarang pembagian. Wa yanqasimut tawakkulu ila tawakkulin fil umuri dunyawiyah wa tawakkulin fil umuri diniyah. Tawakal terbagi menjadi dua pula ditinjau dari sisi ini. Yang pertama, tawakal dalam permasalahan, dalam perkara duniawi. Dan yang kedua, tawakal dalam perkara ukhrawi atau diniyah, perkara-perkara agama. Penjelasannya, kata Imam Ibnul Qayyim, at-tawakkulu 'ala Allahi nau'ani. Tawakal kepada Allah itu ada dua bagian atau dua jenis. Ahaduhuma tawakkulun alaihi fi jalbi hawaijil abdi wa hududhihi dunyawiyah au daf'i makruhatihi wa masaibihi dunyawiyah. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah dalam rangka untuk mendapatkan, melakukan, meraih hajat-hajat yang diharapkan oleh seorang hamba. Wa hududhihi dunyawiyah. Tawakal kepada Allah untuk memperoleh bagian dari dunia. Atau sebaliknya, tawakal kepada Allah untuk menolak perkara-perkara yang dibenci. Musibah-musibah yang sifatnya duniawi. Kita hidup di dunia, kita punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan, punya cita-cita. Maka untuk merealisasikan itu semua, kita melakukan sebab, berikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Atau sebaliknya, kita sebagai hamba yang hidup di dunia ini mungkin dihadapkan dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai, yang kita benci, yang mengganggu kita, yang membahayakan kita. Maka kita melakukan hal-hal yang mungkin bisa menolak perkara-perkara tersebut. Perkara-perkara yang kita benci, yang bisa menimbulkan keburukan kepada kita. Kita melakukan sebab, berikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam masalah duniawi. Dalam masalah agama, asani at-tawakkulu alaihi fi husuli ma yuhibbuhu wa yardahu. Yaitu adalah bertawakal kepada Allah untuk memperoleh perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Bertawakal kepada Allah dalam rangka mencari kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Bertawakal kepada Allah dalam melakukan ibadah. Karena ibadah itu adalah segala perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal imani wal yaqini wal jihadi wad da'wati ilaih. Di antara bentuknya berupa keimanan. Ketika kita beriman, mempelajari rukun iman, kita berusaha, kita mencurahkan usaha untuk belajar. Kita ikut hadir di majelis taklim, kemudian kita berusaha mencatat sampai rumah, kemudian kita baca ulang. Kalau ada yang kira-kira kata-katanya bermanfaat, kita share. Kemudian ditambah lagi kita punya referensi, kita beli buku-buku tentang keimanan, kemudian kita mutolaah. Ini butuh tawakal, ada usaha, adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqin, demikian pula perkara yang berkaitan dengan keyakinan. Kita berusaha untuk yakin, menanamkan keyakinan di dalam hati kita. Wal jihad, demikian pula bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaannya di jalan jihad. Jihad itu berat. Jihad melawan musuh yang memerangi Islam dan kaum muslimin itu berat, dengan menggunakan harta dan jiwa. Perang. Ya, perang itu berat. Kalau kita membaca bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya memerangi orang-orang yang menolak Islam, kita akan jumpai bagaimana beratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berjihad. Dan terus menerus jihad ini hukumnya adalah wajib sampai hari kiamat kelak. Tentu dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Tidak boleh seseorang tiba-tiba dia berkemas, kemudian dia berangkat. Ditanya, mau kemana mas? Mau berangkat jihad. Kemana? Mau jihad kemana? Ya mau perang. Mau perang kemana? Ke Palestina melawan Israel. Maka kita katakan jihad itu ada syarat dan ketentuannya. Di antara syarat atau di antara ketentuannya yaitu adalah izin dari imam, pemimpin tertinggi yang ada. Dalam hal ini karena kita tinggal di negara Indonesia, izin dari presiden, dari pemimpin tertinggi. Ini jihad yang legal, bukan yang ilegal. Apalagi na'udzubillah beberapa tahun yang lalu mungkin ada sebagian pemuda-pemuda yang terbakar amarahnya kemudian berangkat ke Syam, bergabung dengan ISIS. Dikiranya berjihad. Sampai di sana kapusan, kecilik. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jadi ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Kalau imam kaum muslimin menyeru, maka kita berangkat. Apalagi kalau musuh sudah menyerang.
dan imam kaum muslimin menyatakan jihad. Siapa saja wajib melawan musuh yang datang. Maka semuanya tanpa terkecuali harus berangkat berjihad. Dan ini bisa kita bayangkan bagaimana dulu perjuangan para pendahulu kita untuk meraih kemerdekaan. Mereka berjihad untuk mengusir musuh, mengusir penjajah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan kaum muslimin rahimakumullah, penting bagi kita untuk mendoakan pemimpin kita supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepadanya, supaya Allah bimbing, supaya Allah berikan bimbingan. Bagaimana kalau pemimpin kita itu berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Islam, maka kita sebagai rakyat akan bahagia, akan senang. Orang-orang yang mungkin selama ini merindukan jihad fi sabilillah, kemudian pemimpin kita mengatakan kita berangkat jihad. Kita sudah lakukan negosiasi ini dan itu, ternyata tidak bisa. Kita berangkat jihad. TNI dikerahkan. Kemudian diumumkan rakyat yang mau gabung silahkan. Maka di antara kita mungkin ada yang ingin berangkat. Kenapa? Karena merindukan ibadah yang mulia yang berupa jihad ini. Dan Nabi mengatakan wadhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak dari amalan Islam, zirwatu sanam, yaitu puncak punuknya unta, bagian unta yang paling atas yang ada dalam agama Islam adalah jihad. Jihad adalah ibadah. Namun perlu difahami bahwa jihad ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipelajari. Ora gur syukur mangkat. Apalagi naudzubillah sampai ngebom kemudian bilangnya jihad. Jahat, iya, bukan jihad. Itu namanya pemberontakan, bukan jihad. Kita jihad melawan penguasa yang zalim. Gak ada ceritanya di dalam syariat Islam jihad melawan penguasa yang zalim. Penguasa kalau zalim kita bersabar. Dan penguasa kita, mereka berusaha untuk adil. Para pemimpin negara kita, mereka berusaha untuk adil. Siapa saja yang curang, maka diusahakan untuk dicari kecurangannya. Mereka yang korupsi dicari. Korupsinya di mana, ininya apa, dan segala macam. Tugas kita adalah mendoakan mereka. Ya, karena sebagian kaum muslimin ketika melihat adanya sesuatu yang tidak serg dari pemimpin yang dulu justru dia pilih ketika pemilu, kemudian berusaha untuk memberontak. Bahkan ya mungkin kalau kita nulis story atau status yang berisi ajakan untuk mengkritisi mereka, bisa jadi itu termasuk bentuk pembangkangan. Lalu bagaimana? Doakan. Karena kebaikan para pemimpin adalah kebaikan untuk rakyatnya. Kembali ke pembahasan kita. Nah, orang yang berjihad, dia sedang beribadah, meraih atau mencari kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bela diri yang mungkin dia pelajari adalah wasilah. Namun tawakal harus dibulatkan. Wa da'wati ilaihi, demikian pula dalam berdakwah. Harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mempelajari agama Islam, minimalnya kita mendakwahkan kepada diri kita sendiri, kemudian kepada keluarga kita. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan kalian pasti akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin. Kita sebagai laki-laki, kita pemimpin dalam rumah tangga kita. Maka tatkala kita mempelajari ilmu agama, kita belajar, tugas kita diantaranya adalah
menanamkan kepada diri kita. Kita ajari diri kita dulu. Kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita. Kita dakwahkan. Sehingga posisi kita adalah seorang dai di tengah-tengah keluarga kita. Kenapa? Karena kita akan diminta pertanggungjawaban. Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian yang pertama. Dan yang kedua, dan keluarga kalian. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari sulutan api neraka. Diri kita, kemudian orang yang ada di bawah kekuasaan kita, yaitu keluarga kita. Maka kita dakwahi mereka. Kita ajarkan. Ya, Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah mengatakan adibuhum wa allimuhum. Ajari mereka adab-adab Islami dan ajarkanlah kepada mereka ilmu-ilmu agama. Ini dakwah. Lalu bagaimana ketika kita berdakwah di tengah-tengah keluarga kita minimalnya, maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah kita sampaikan, misalkan di antara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang mungkin tidak mau salat. Anakku wis tak kandhani, wis tak nasihati, tak lingguh nih. Napa malih? Tak celukke Pak RT, Pak RW, ning tetep ora gelem salat. Terus bagaimana? Ya kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi usaha kita untuk mengambil sebab untuk ikhtiar. Terus kita nasihati, kita ajak. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa bainan naw'aini anil minal fadli ma la yuhsihi illallah. Antara dua jenis ini, tawakal dalam masalah duniawi dan tawakal dalam masalah agama, tawakal untuk memperoleh manfaat dunia dan tawakal untuk memperoleh kecintaan dan keridhaan Allah, antara keduanya terdapat al-fadl, keutamaan, ma la yuhsihi illallah, yang tidak ada seorang pun yang tahu, yang bisa menghitungnya, menghitung keutamaannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Famata tawakkala alaihi al-'abdu fi an-naw'i tsani haqqa tawakkulihi kafahu an-naw'a al-awwala tamamal kifayah. Maka kapan saja seorang hamba dia bertawakal kepada Allah dalam perkara yang kedua, perkara agama. Seseorang dia bertawakal kepada Allah dalam perkara yang kedua, perkara agamanya, dengan tawakal yang sejujur-jujurnya, haqqa tawakkulihi, tawakal yang sebenar-benarnya, maka kafahu an-naw'al awwal, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan untuk dirinya jenis yang pertama, tamamal kifayah, dengan kecukupan yang sempurna. Orang yang berusaha untuk meraih, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaannya, dia bertawakal penuh dalam mencari keridhaan Allah dan kecintaannya. Dia bertawakal penuh dalam menjalankan ibadah. Maka jaminan dunia akan Allah berikan. Allah akan berikan kecukupan untuk dunianya. Wa mata tawakkala alaihi fin naw'il awwal duna tsani kafahu aidan. Demikian pula seseorang kalau dia bertawakal kepada Allah hanya dalam masalah duniawi saja, dia melakukan sebab-sebab yang halal, yang dibolehkan, dia berusaha menjauhi sebab-sebab yang terlarang, yang haram. Kemudian dia bertawakal kepada Allah, mengambil sebab, menggantungkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kafahu aidan, Allah juga akan mencukupinya. Allah juga akan memberikan hasilnya untuk dirinya, untuk si hamba ini, meskipun dia tidak melakukan tawakal pada perkara yang kedua, pada masalah agama. Karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin kita jumpai sebagian orang kafir
lebih kaya dibandingkan kita. Lebih kaya atau kaya banget? Kaya banget. Kenapa? Karena mengambil sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kesuksesan tersebut. Kemudian boleh jadi setelah melakukan sebab tersebut mereka jujur dalam bertawakal kepada Allah. Orang kafir tidak semuanya menyembah selain Allah. Ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya atau tidak? Setuju napa mboten? Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang ada saja di tempat kita, orang-orang Nasrani. Mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Ya. Tuhan mereka Allah, dalam bahasa mereka Allah. Ya kan? Mereka beribadah kepada Allah. Namun mereka juga beribadah kepada selain Allah. Boleh jadi ketika mereka melakukan usaha-usaha, mereka memiliki keyakinan penuh bahwasanya Allah akan memberikan kemudahan jalan, pengabulan dan seterusnya. Allah kasih. Makanya jangan heran ketika ada ya orang-orang non-muslim yang mereka jauh lebih sukses dalam masalah duniawi dibandingkan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan hanya di dunia ini. Ini yang harus kita garis bawahi. Allah hanya berikan di dunia ini. Bahkan mungkin di antara mereka kalau sedekah lebih banyak, lebih besar dibandingkan kita. Kita sedekah Jumat, sedekah sayur, ya kan? Kecil-kecilan. Kalau mereka sedekah mungkin luar biasa. Geden-gedenan. Bahkan ada sebuah cerita, saya lupa di daerah mana. Ada sebuah gereja yang kalau Idul Adha ikut nyembelih kurban. Ikut nyembelih kurban. Pendetanya yang ngajak. Nanti kalau sudah selesai, kaum muslimin ya seperti layaknya kita dikasih kupon ngambil daging. Dan tidak hanya 1-2 ekor sapi, mungkin lebih dari itu. Saya lupa di daerah mana, ada teman yang cerita ya di daerah orang tuanya atau saudaranya ada kejadian semacam itu. Kira-kira gimana kita membentengi umat supaya tidak terpengaruh? Pripun, Pak? Mereka kalau buat event sedekah, bakti sosial mungkin lebih besar dibandingkan kita. Entah itu dari dana mereka sendiri atau penggalangan dana yang kita sendiri ikut iuran. Kemudian ketika membuat event atas nama mereka. Paham kira-kira apa yang saya sampaikan ini? Biasanya susuk 200, 300. Pak, Bu, ini boleh ya buat apa? Donasi. Ya kan? Nanti donasinya atas nama siapa? Atas nama mereka. Mereka yang dapat nama. Allahul musta'an. Nah, orang yang bertawakal dalam masalah dunia saja Allah kasih kecukupan. Lakin la yakunu lahu aqibatun. Lakin la yakunu lahu aqibatul mutawakkili fi ma yuhibbuhu wa yardahu. Namun dia tidak akan mendapatkan kesudahan atau pahala orang yang bertawakal dalam masalah ibadah. Dalam masalah hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Seperti yang tadi kita katakan, dunia Allah kasih, tapi akhiratnya tidak dapat apa-apa. Wallahul musta'an. Fa'adhamu tawakkuli alaihi at-tawakkulu fil hidayah. Kata Imam Ibnul Qayyim, tawakal yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-tawakkul fil hidayah. Bertawakal kepada Allah dalam masalah hidayah. Wa tajridut tauhid, dalam masalah pemurnian tauhid, wa mutaba'atur rasul, dan dalam masalah mengikuti, menapaki jejak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara tawakal yang paling agung. Bertawakal kepada Allah di dalam mencari hidayah. Hidayah niku berat napa mboten, Pak? Berat. Hidayah itu berat, sulit. Mungkin diantara kita ketika awal mula
ikut pengajian berat. Pada maghrib sampai isya harus duduk di masjid. Enak neng omah, delok TV, delok sinetron, ya kan berat. Tapi kita usahakan, kita tahan diri kita. Sebagian di antara kita mungkin dulu ketika ingin pelihara jenggot saja sampai dimusuhi sama sinten? Tetangga. Alek tetangga ngoten gampang. Anek dimusuhi bojone pripun? Sampai dimusuhi istrinya gara-gara apa? Pengen pelihara jenggot. Mungkin di antara kita dulu ketika ingin belajar tauhid yang benar, yang murni, yang lurus, ingin beribadah hanya kepada Allah, berusaha untuk belajar bagaimana sih caranya ibadah hanya kepada Allah. Bagaimana sih caranya beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ketika dia praktekkan di rumah, karena dia mendengar bahwasanya Rasulullah kalau sholat sunnah di rumah, kemudian dia sholat sunnah di rumah, Allahu Akbar. Dia takbirnya sejajar dengan bahu. Dia letakkan tangannya di atas dada, langsung diingkari sama keluarganya. Piye to lelemu sholat, corone kok anyar. Mungkin sebagian kita seperti itu. Dan hidayah itu berat, mahal. Karenanya ketika kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita pertahankan. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam tajrid tauhid, meluruskan, membersihkan tauhid, ini pun juga berat. Seperti yang mungkin sering kita sampaikan. Mungkin di antara kita dulu pernah punya jimat, pernah punya aji-aji, gaman dan seterusnya. Ketika kita tahu itu semua nggak boleh dalam Islam, kemudian kita mau tidak mau harus buang, kita harus tinggalkan, kita harus lenyapkan. Berat. Ketika kita ingin memurnikan tauhid kita kepada Allah, berat. Sebuah cerita lagi, ya, saya masih ingat ketika ikut belajar ruqyah waktu kuliah di Malang dulu. Ada seorang pasien mantan dukun, ingin tobat dari dunia perdukunan karena saking banyaknya ilmu hitam yang telah dia pelajari. Jadi dia tobat, dibawa ke salah satu pesantren di Gresik. Ternyata ustadz di sana tidak pernah belajar atau belum pernah belajar teknik meruqyah yang bahasa kita ampuh. Akhirnya dibawalah ke Malang, ke tempat masjid kita tinggal. Kita sebagai mahasiswa diminta untuk megangi dukun tersebut. Ketika diruqyah, subhanallah, ngamuk luar biasa. Di usia yang seingat saya sudah 60 tahun ke atas. Tapi begitu jinnya bereaksi, rosone rajama, kuat sekali. Sampai saya pernah terlempar, jadi megang tangan, dilemparkan saya sampai kelempar ke sana. Nah, di tengah-tengah prosesi itu, kalau tidak salah antara 7 sampai 10 hari beliau nginep di masjid kita. Di tengah-tengah prosesi itu ada seorang yang mengantar dari pesantren. Dari mana tadi saya bilang, Gresik tadi. Ketika ikut megangi, kemudian dia juga reaksi. Jinnya ikut bereaksi. Sehingga dia ngamuk, ya kesurupan, dadi. Akhirnya kita disibukkan dengan dua pasien. Satu mantan dukun, satu orang yang ngantar dari pondok. Dalam tanda kutip muridnya Pak Ustadznya. Setelah selesai sadar, maka murid Pak Ustadz kita tanya, kok jenengan dengan pakaian yang seperti ini masih ada jinnya? Kayaknya kurang lebih seperti bapak ini, kemudian seperti Pak Win. Pakaian 3/4. Napa istilahnya gamis nggih? Pakaian 3/4. Dengan pakaian seperti ini kok masih bereaksi jinnya? Apa jawabannya? Ya, sambil menundukkan mukanya, jawabannya, dulu saya pernah belajar salah satu ilmu kanuragan di perguruan tertentu. Dan
saya belajar lebih dalam lagi. Dan di antara yang dipelajari adalah macan-macanan itu. Pokoknya ngamuk kayak macan, gerung-geru tur nyakar-nyakar. Akhirnya malah kita menasihati murid Pak Ustadz tersebut. Padahal kita kala itu mahasiswa. Ya belum jadi murid Pak Ustadz, masih mahasiswa ngaji kalong. Seperti mahasiswa pada umumnya. Kita justru menasihati. Itu semua harus ditinggalkan. Kita kalau sudah ngaji tauhid harus tawakal benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda yang memiliki manfaat-manfaat gaib atau ilmu-ilmu yang kita yakini bisa memberikan manfaat, itu harus kita tinggalkan. Nah, ini butuh kejujuran diri kita masing-masing. Ketika kita sampaikan seperti itu, apa jawaban orang tadi? Tak nggih cekelan. Barangkali engko ning dalan ono masalah. Ya subhanallah. Di mana tawakalnya? Masih butuh cekelan dengan bantuan jin. Bantuan napa? Khodam napa qadim? Khodam. Masih butuh cekelan. La haula wala quwata illa billah. Maka tugas kita bapak-bapak terutama ibu-ibu jarang saya kira. Tugas kita adalah jujur kepada diri kita sendiri. Kalau memang kita pernah dulu belajar ilmu-ilmu seperti itu, kita harus berusaha untuk meninggalkannya. Menghilangkan keyakinan kita terhadap ilmu-ilmu tersebut. Wallahu ta'ala alam. Yang lain ketika saya belajar di pesantren, mboten napa-napa nggih cerita. Ketika belajar di pesantren ada beberapa santri yang datang dari luar Jawa. Ada yang dari luar Jawa? Mahasiswa mungkin ya. Ketika di masjid atau di pesantren nggak bisa fokus, nggak nyaman di masjid, baca Quran nggak bisa dan seterusnya. Dan biasa di pesantren akan diadakan razia. Maksimal atau paling lambat 1 bulan pertama setelah kedatangan santri. Subhanallah, santri yang tidak bisa nyaman di masjid tersebut ternyata membawa jimat yang sangat banyak. Bawa jimat banyak. Yang bentuknya raja, yang sabuk, yang ini itu dan seterusnya. Ketika ditanya oleh pengurus, jawabannya ini dari mbah saya untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Dan ini ada. Dan mungkin diantara kita pernah memilikinya. Iki teko mbahku, jare kon nganggo tinggo jogo-jogo. Dan ini tidak boleh hukumnya. Di sisi yang lain, saya pernah punya kenalan, ya, seorang purnawirawan Angkatan Laut Marinir. Waktu itu ya terjadi komunikasi yang cukup lama.
Cuman saya iseng. Saya iseng kalau tentara itu apa mesti megang senjata. Kata beliau, tidak semuanya. Tapi alhamdulillah dulu saya megang. Dan di antara dosa saya pernah menyelundupkan senjata. Ngaku. Duh, dari mana Pak? Dari Mindanao. Mindanao ini di Filipina. Dari Mindanao. Dan itu sering. Terus ya tak jual. Soalnya lumayan. Oh. Tapi ya kita sekarang sudah tobat. Karena sudah ngaji, istilah kita sudah ngaji. Kemudian akhirnya saya tanya, apa sekarang punya nggak senjata? Yang ilegal juga nggak apa-apa. Saya mancing. Loh, buat apa Ustaz? Saya bilang barangkali saya bisa memiliki. Saya cuma mancing saja. Kata beliau, Ustaz, sekarang saya sudah lepas. Pertama saya sudah pensiun. Yang kedua Ustaz, senjata-senjata fisik semacam itu tidak ada manfaatnya. Hanya menambah ego kita saja. Alhamdulillah saya sekarang punya Ustaz 2 senjata, tapi ini ya saya jaga. Terus apa itu Pak? Hisnul Muslim. Pagi dan sore saya berusaha untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu senjata saya. Alhamdulillah Ustaz, setelah saya senantiasa membaca zikir pagi dan sore, setelah ba'da subuh dan ba'da asar, Allah selalu menjaga saya. Kemana-mana naik motor. Usia mungkin 60 sekian. Kemana-mana naik motor. Dan beliau yakin betul dengan sebab zikir pagi dan sore, Allah akan memberikan penjagaan. Tidak butuh senjata-senjata lagi. Bukan hanya makhluk yang terlihat Ustadz yang bisa yang saya bisa terjaga darinya, bahkan makhluk yang tidak terlihat. Terkadang kita punya senjata fisik, gadah bedil. Apa sing gede niku jenenge? AK nggih. Gadah bedil. Tapi kan ini hanya bisa untuk makhluk yang terlihat. Kita punya baju perang hanya untuk makhluk yang terlihat. Adapun makhluk yang tidak terlihat tetap saja bisa melukai kita. Bisa menimpakan madarat kepada kita. Bahkan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Bas mengatakan, saya tadi siang tidak sengaja membaca, di antara sebab penyakit kanker adalah adanya sihir. Sihir itu bisa menyebabkan kanker. Sihir Pak. Sihir siapa yang ngirim? Ya tukang sihir. Atau dukun dan seterusnya. Bentuknya apa? Setan. Atau jin yang diutus. Bisa menimbulkan penyakit fisik. Dan ini terbukti ketika ada talasim atau tulisan-tulisan sihir yang kemudian ditali, buhul-buhul sihir itu, ternyata ada di antara yang mereka tuliskan adalah supaya si korban kena soroton atau saroton, yaitu penyakit kanker. Syekh bin Bas mengatakan seperti itu. Artinya apa? Terkadang kita punya senjata secara fisik, tapi tidak bisa membentengi kita dari serangan-serangan yang tidak nampak. Adapun zikir pagi petang, kalau kita senantiasa rutin membacanya, terlebih lagi membaca Al-Quran, maka itu semua akan menjadi sebab biiznillah penjagaan kita bukan hanya dari sesuatu yang sifatnya fisik, bahkan yang tidak nampak. Kemudian yang terakhir di antara tawakal yang paling agung adalah jihadu ahlil batil, bertawakal kepada Allah di dalam melawan, memerangi orang-orang ahlu kebatilan, termasuk diri kita. Ya, jangan kita beranggapan kita sudah jadi orang alim, setiap hari sholat jamaah, ikut taklim, kemudian kait batil. Enggak, kita dulu. Boleh jadi kita memiliki kebatilan baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Keyakinan-keyakinan yang salah, yang menyimpang, yang masih kita yakini, ini adalah kebatilan. Berarti kita termasuk ahli batil. Harus kita jihati, harus kita lawan. Termasuk juga orang lain tentunya. Fahada tawakkulur rusuli
alaihimus salatu wassalam wa khasati atba'ihim. Maka ini semua tawakal yang paling agung ini adalah tawakalnya para rasul dan para pengikut rasul. Orang-orang yang mewarisi dari para rasul, yang mereka bertawakal kepada Allah dalam hidayah, mencari hidayah, merawat hidayah, dan mengajarkan hidayah kepada orang lain. Demikian pula tajridut tauhid, dalam pemurnian tauhid. Demikian pula dalam mutaba'atur rasul, mengikuti menapaki jejak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jihadu ahli batil, melawan orang-orang ahli kebatilan. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.